Angelina Sondakh masih belum bisa move on dari sosok Adji Mas Said. Kerinduannya dengan mendiang suami dituangkan Angelina Sondakh melalui sebuah lagu berjudul Mengenangmu. Lirik lagu Mengenangmu ciptaan Angelina Sondakh menceritakan perjalanan cinta dirinya dengan Adji Mas Said. Artis yang akrab disapa Anggi itu memilih Baby Romeo untuk menyanyikan lagu ciptaannya. Lagu ini diciptakan Angelina Sondakh tahun 2021 lalu, saat masih mendekam di dalam penjara. Waktu itu lagi COVID, diperbolehkan untuk main alat musik karena kan gak ada kunjungan. Alhamdulillah dapet gitar. Itu awalnya, cerita Angelina Sondakh saat ditemui Grid ID di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Dengan gitar itulah ia mulai membuat lagu yang kemudian dikirimkan kepada Baby Romeo. Gimana caranya bikin notasikan gak ada piano? Pokoknya genjreng-genjreng aja, minta tolong petugas lapas untuk rekamin biar bisa nyampe ke Mas Baby, ujarnya. Anggi bercerita bila proses pembuatan lagu dan berkomunikasi dengan Baby butuh waktu yang cukup lama karena kondisinya sebagai tahanan. Aku minta tolong dikirim, nyampenya ke Baby feedbacknya pasti 2 minggu, lama banget. Tapi kalau nonton video klip pasti meleleh karena denger lagunya aja udah hancur, papar Anggi. Hingga kini, Angelina Sondakh mengaku masih belum bisa move on dari mendiang suaminya. Apalagi saat melihat kemiripan Adji Mas Said dengan putra sematawayangnya, Keanu Mas Said. Saya kayak lihat Mas Adji setiap hari karena Keanu kan mirip banget sama Mas Adji. Udah gitu ngeyelnya, kata-katanya, bercandanya. Gagal move on, ya? Lagu itu tuh lagu alasan mengapa aku kuat. Jadi kan orang suka tanya tuh Beji kok kuat banget, Beji kok kuat banget. Nah akhirnya kan alhamdulillah tuh Mas Eko tuh bisa menggambarkan itu tuh, oh ternyata tuh yang bikin kuat tuh ini gitu. Terus kalau Mas Bebi kan juga akhirnya mencari klimaks dari lagunya kan sebenarnya klimaksnya tuh di pertanyaan kan, mengapa begitu cepat kau pergi, kan tuh terjawabnya lagi di Ada Kiai. Oke, lagi? Pertanyaan lagi? Banyak sih, itu ada bukunya tadi tuh, Langkah Tegap Mas Adji saya tuh. Oh, jawabannya di buku ya? Iya, jawabannya ada di buku tuh. Kenapa nggak bisa? Ya karena saya kayak ngeliat Mas Adji tiap hari sih, karena Keanu kan pop banget kayak Mas Adji. Jadi setiap kali kemana kayak ngeliat Mas Adji ke situ kan, udah gitu ngeyelnya, terus bercandanya gitu kan, kata-katanya. Gagal move on ya. Ditambah dengan suara gua setiap hari. Iya. Lagi. Karena harusnya Mas Adji cerita nih, ada satu momen di mana tuh dia susah banget gitu loh buat ngetek karena ntar katanya kayaknya ada Mas Adji Ninji ya kan. Nah, itu tuh menarik tuh. Betul, aku merasa memang proses itu memang ya nggak tahu ya Allah walam, tapi hal yang nggak pernah, ada hal yang nggak pernah terjadi dan itu terjadi. Waktu itu sekitar jam aku lagi selesai beresin aransemen musik, aku telepon Irwan, Wan coba ini udah hasil balance gua yang udah enak. Karena pas aku nangis yang video klip aja itu dia, Mami jangan nangis lagi dong, karena aku tahu Keanu pasti ingin tuh aku tuh happy gitu. Kalau misalkan Keanu lihat aku pasti dia ingin, udah Mami ya, yuk dan lot gitu loh, dia pintu lot. Aku juga mau aduh banyak lah, the biggest supporter kalau di dalam buku aku itu kan aku selalu tulis gitu loh, bahwa aku tuh kayak kehilangan separuh nafasku karena kayak Mas Adji itu kan udah kayak temen ngobrol, temen politik, kerja, temen semuanya yang kayaknya tanpa aku ngomongin tuh tahu gitu. Dan Mas Adji itu kan mengambil bagian yang sangat banyak. Aku nih kan dulu nggak pernah tahu rumah ya, maksudnya ya, mesti sangka di mana lah, ini itu semua Mas Adji yang bikin. Dan makanya kehilangan Mas Adji itu aku ngerasa ya Allah, aku belajar sendiri apa semua. Akhirnya itu juga yang membuat aku jadi kuat kali ya. Dan aku mulai mengerjakan semuanya sendiri tanpa Mas Adji. Kalau kena kasus aku nggak bisa membantu banyak, aku nggak bisa punya saudara banyak, nggak bisa beli kebun.
Jadi aku benar-benar sendiri, dan aku saat-saat aku begitu aku terus aja gitu. Andaikan masih ada, mungkin aku bisa mungkin berdua ya saja. Sama sekali belum pernah mimpi itu kan ada bapak tuh dekat doa seperti dalam. Soalnya kalau dalam agamaku kita nggak boleh ngomong soal mimpi ya. Iya. Pure meninggalkan dunia politik. Enggak sih, kalau aku sekarang kamu tanya, udah sejalannya Allah aja. Allah mau bawa ke sini aku ya iya. Allah mau bawa ke sini aku ya iya. Gitu, alhamdulillah misalkan ini bisa bikin lagu gitu kan, video klip, bisa ada di YouTube, entertainment itu udah nggak mau kayak dulu lagi banyak target tapi akhirnya nggak bisa tercapai. Jadi sekarang tuh udah mau living easy aja, Allah ngasih alhamdulillah gitu, dan nggak terlalu lagi maksain harus oh iya ya habis ini harus begini harus begini, udah nggak lagi. Nah, dan berhasilnya video klip ini serta lagu ini itu tuh seperti Allah ingin meyakinkan dan membuktikan ke aku bahwa Enji, kamu tenang, aku yang akan urus kamu dengan hamba-hamba Allah yang dikirim lah gitu kan. Ada Mbak Ina, ada Teh Giska, ada Mbak Acis gitu loh, semua tuh kayaknya dikirimin dan kita nggak pernah ada hubungan apapun. Ya kan, dan alhamdulillah nih Allah buktikan ada endorsement, masuklah endorsement ke aku, ya kan, nggak apa-apa, aku tuh mendapatkan hasil yang luar biasa. Makanya aku tuh sangat yakin kalau kita ikhlas ngebantu orang, ya. Ini datangnya nih kayak Kisera, Kansa, tuh Arcade gitu loh. Padahal kalau mau dibilang ini cuma masalah rate card aku yang 2,5 juta yang orang ini nggak bisa bayar 2,5 juta, terus aku bilang oke, sini mana barangnya, aku ikhlas. Itu hasilnya tuh kayak begini, gimana kita nggak mau Allah bantu. Ya Allah, udah. Nah itu makanya kita ini pelajarannya banyak banget, nggak cuma karena aku bisa bikin video klip mengenang buat almarhum, terus juga buat Keanu, tapi proses bagaimana ini jadi tuh meyakinkan aku bahwa emang Allah tahu buat Enji nih segini, buat Keanu nih segini. Terus Allah negasin lagi keikhlasanmu yang tahun lalu, ini ceritanya endorsement udah tahun lalu, kalau tanya Mbak Ina tuh udah tahun lalu nih. Dia setahun kemudian berbuahnya begini, Insya Allah kan. Itu kalau cerita tuh merinding sekali loh. Makanya jangan cepet-cepet minta sama Allah gitu, ngomong hari ini ngasih, ya langsung dah berdoa hari ini, mau sabar gitu kan. Aku aja perlu proses setahun. Banyak aku harus istirahat untuk kasih motivasi. Jadi kepikiran jadi pendakwah juga nggak sih? Aduh, kalau Ustazah aku masih belum cetak ilmunya ya, kita masih harus ini. Tapi kan sesungguhnya kita yang penting kita ikhlas, kita sabar, itu Allah pasti ngasih. Pun juga akhirnya tahu perjalanannya Mbak Enji sampai sekarang gitu Mbak. Cuma kalian cuma satu, Mbak, tapi yang adegan tali besi jangan dulu ya Mbak ya, itu buat di film aja. Kita kasih yang ini dulu aja Mbak, ya maksudnya kasih yang apa, pertemuan sama Mas Aji, terus yang ngalaman Mas Aji sampai Mas Aji berpulang, terus ditutup sama momen ketika Mbak Enji berhijab. Itu saya nanya, Mbak, ini kapan prosesnya? Berhijab setelah Mas Aji berpulang atau sebelum? Udah aja itulah yang, dan saya juga punya keterbatasan waktu cuma 4 menit, gimana cara membuat supaya semua posisinya ada, posisinya Mas Bibi ada, posisinya Mbak Enji ada, soal posisi pengawal Mbak Enji yaitu Keanu ada. Itu sebenarnya kan juga PR buat saya sebetulnya, karena orang lihat klip 4 menit itu susah kalau nggak kita bisa menyampaikan semua apa yang disampaikan, pesan yang Mbak Enji itu susah sebenarnya. Jadi itu makanya kita agak lama prosesnya karena butuh feedback dari Mas Baby, dari Mbak Enji, ini gimana. Sampainya alhamdulillah ini adalah hasil yang udah kita sama-sama sepakati semua, dan saya juga bersyukur karena pas saya kirim revisinya sama komen yang bagus Mbak Enji ya, dan Mbak Enji sebelum ngomong, Mas saya nggak berani lewat, saya masih di bandara, saya belum mau lihat, makanya saya tunggu dulu nih, karena kan di WNI ya, itu ya apa namanya, oke apa enggaknya gitu loh. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan apa yang sama kita mau. Insya Allah semoga ini lagunya bisa jadi hadiah buat Keanu sama buat yang
ada pas saat dimana Mbak Angie sampai saat ini berjalan, mungkin orang yang tahu Mbak Angie pasti bisa lihat sama klipnya, apalagi dibantu sama Mas Bibi dengan saya pertama kali kenal juga, wah ini oke banget, lagu ini saya langsung oke. Iya. Saya satu masuk orang yang slow motion itu nggak mau nerima klip kalau saya nggak kenal. Saya Baby. Iya, karena buat saya klip itu kan kayak ada rasa ya, kayak tadi Baby ngomong. Kalau misalnya saya suka sama lagunya, apapun juga yuk buat. Ini begitu lihat lagunya, wah lagunya oke, masih bilang wajib. But let's do this. Oh, oke. Itu sih, kalau udah saya itu aja sih. Ya, terima kasih banget buat saya tahuan sama Mas Baby. Ya. Semoga ini bisa lanjut ke tahap berikutnya Mbak ya, insya Allah. Ya. Thank you semua. Ya. Sedikit aja dari Mbak Angie, waktu pertama kali ngeliat hasil video klipnya, Mbak Angie perasaannya apa dan apa kesannya? Sebenarnya nggak sanggup ngelihat sih ya. Takut ya? Ya, karena ngelihat pertama aja, apalagi dengar liriknya itu udah kita flashback ke kejadian nyata kan. Jadi emang kalau mau dibilang ini karyanya luar biasa, sebenarnya kan yang bikin mewek juga suaranya Mas Baby nih kan. Ya suaranya kan kayak hancur banget nih hati ya kan. Soalnya aku nyanyiin, akunya hancur gitu loh maksudnya suaranya. Kalau Mas Baby nyanyi itu udah pasti tuh bikin karena lagu itu kan nggak gampang ya, karena lagu itu tuh kayak nggak berkata-kata tapi ada melodinya gitu, dan saya yakin tuh pasti Mas Baby itu karena emang udah senior dan emang udah ibaratnya papan atas atau apa lah, divo ya kalau bilangnya tuh, jadi ngambil nada-nada yang sulit tuh itu udah pakem lah gitu, karena kan low voice-nya itu kan sebenarnya jauh banget turunnya, dan alhamdulillah tuh pas dengar Mas Baby tuh, dan sayangnya kan menciptakan lagu emang berdasarkan rasa. Saya ini bukan ahlinya kayak Mas Baby kan, emang udah waduh. Nah cuman emang karena saya tuh pengen memberikan sesuatu ke Keanu, nah jadi menulis lagu itu tuh betul-betul pakai rasa ya kayak Mas Baby bilang. Jadi waktu itu karena lagi COVID, terus di lapas itu diperbolehkan untuk main alat musik. Nah karena kan nggak ada kunjungan. Nah alhamdulillah nih dapat gitar. Ya kan, nah itu awalnya tuh. Nah gimana caranya nih bikin notasi kan nggak ada piano ya, jadi bingung gitu loh mau masuk di mana, berapa bar ya kan, ya udah pokoknya genjreng aja. Nah minta tolong sama petugas lapas untuk ngerekamin biar nanti itu bisa nyampe ke Mas Baby. Nah jadi kan waktu itu tanya sama Mas Baby itu kan tidak selayaknya kalau misalkan aku lagi bebas ya. Karena pasti harus nunggu dulu seminggu, aku harus cari waktu dulu ya kan, kalau misalkan boleh pakai wartel, apalagi lagi COVID waktu itu, jadi kita nggak boleh beredar di luar. Nah jadi pasti tuh aku minta tolong untuk dikirim, waktu itu ada Otong namanya kan, nanti kirim tuh nyampe nya ke Baby, feedbacknya tuh pasti 2 minggu. Ya kan lama banget kan ya itu ya. Jadi ya begitulah, tapi lagi-lagi itulah Mas Ayu. Sebenarnya kalau mau dengar Angelina Sondakh masih belum bisa move on dari sosok Adji Massaid. Kerinduannya dengan mendiang suami dituangkan Angelina Sondakh melalui sebuah lagu berjudul Mengenangmu. Lirik lagu Mengenangmu ciptaan Angelina Sondakh menceritakan perjalanan cinta dirinya dengan Adji Massaid. Artis yang akrab disapa Angi itu memilih Baby Romeo untuk menyanyikan lagu ciptaannya. Lagu ini diciptakan Angelina Sondakh tahun 2021 lalu, saat masih mendekam di dalam penjara. Waktu itu lagi COVID, diperbolehkan untuk main alat musik karena kan gak ada kunjungan. Alhamdulillah dapet gitar. Itu awalnya, cerita Angelina Sondakh saat ditemui Grid ID di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Dengan gitar itulah ia mulai membuat lagu yang kemudian dikirimkan kepada Baby Romeo. Gimana caranya bikin notasi kan gak ada piano? Pokoknya genjreng-genjreng aja, minta tolong petugas lapas untuk rekamin biar bisa nyampe ke Mas Baby, ujarnya. Angi bercerita bila proses pembuatan lagu dan berkomunikasi dengan Baby butuh waktu yang cukup lama karena kondisinya sebagai tahanan. Aku minta tolong dikirim. Nyampenya ke Baby feedbacknya pasti 2 minggu, lama banget. Tapi kalau nonton video klip pasti meleleh karena denger lagunya aja udah hancur, papar Angi. Hingga kini,
Angelina Sondah mengaku masih belum bisa move on dari mendiang suaminya. Apalagi saat melihat kemiripan Adji Mas Said dengan putra sematawayangnya, Keanu Mas Said. Saya kayak lihat Mas Adji setiap hari karena Keanu kan mirip banget sama Mas Adji. Udah gitu ngeyelnya, kata-katanya, bercandanya. Gagal move on, ya? Lagu itu tuh lagu alasan mengapa aku kuat. Jadi kan orang suka tanya tuh Beji kok kuat banget, Beji kok kuat banget. Nah akhirnya kan alhamdulillah tuh Mas Eko tuh bisa menggambarkan itu tuh, oh ternyata tuh yang bikin kuat tuh ini gitu. Terus kalau Mas Lebi kan juga akhirnya mencari klimaks dari lagunya kan sebenarnya klimaksnya tuh di pertanyaan kan, mengapa begitu cepat kau pergi, kan tuh terjawabnya lagi di Ada Kiai. Oke, lagi? Pertanyaan lagi? Banyak sih, itu ada bukunya tadi tuh, Langkah Tegap Mas Adji gitu. Oh, jawabannya di buku ya? Iya, jawabannya ada di buku tuh. Tapi boleh dong sedikit dari Mbak Enji. Mas Adji. Ya karena saya kayak ngeliat Mas Adji tiap hari sih, karena Keanu kan pok banget kayak Mas Adji. Jadi setiap kali kemana kayak ngeliat Mas Adji ke situ kan. Udah gitu ngeyelnya, terus bercandanya gitu kan, kata-katanya. Gagal move on ya. Ditambah dengan suara gua setiap hari. Iya. Lagi. Karena harusnya Mas ini cerita nih, ada satu momen di mana tuh dia susah banget gitu loh buat ngetek karena ntar katanya kayaknya ada Mas Adji Ninji ya kan. Nah, itu tuh menarik tuh. Betul, aku merasa memang proses itu memang ya nggak tahu ya Allah alam, tapi hal yang nggak pernah terjadi, dan itu terjadi. Waktu itu sekitar jam aku lagi selesai beresin aransemen musik, aku telepon Irwan, Wan coba ini udah hasil balance gua yang udah enak. Karena pas aku nangis sama video klip aja itu dia, Mami jangan nangis lagi dong, karena aku tahu Keanu pasti ingin tuh aku tuh happy gitu. Kalau misalkan Keanu lihat aku pasti dia ingin, udah Mami ya, yuk dan lot gitu loh, you have been through a lot gitu. Aku juga mau Mami. Aduh, banyak lah. The biggest supporter kalau di dalam buku aku itu kan aku selalu tulis gitu loh, bahwa aku tuh kayak kehilangan separuh nafasku karena ya Mas Adji itu kan udah kayak ngobrol, politik, kerja, semuanya yang kayaknya tanpa aku ngomongin tuh tahu gitu. Dan Mas Adji itu kan mengambil bagian yang sangat banyak. Aku nih kan dulu nggak pernah tahu rumah ya, maksudnya sangka di mana lah, ini itu semua Mas Adji yang bikin. Nah makanya kehilangan Mas Adji itu aku ngerasa ya Allah, aku harus belajar sendiri apa semua. Akhirnya itu juga yang membuat aku jadi kuat kali ya. Dan aku mulai mengerjakan semuanya sendiri tanpa Mas Adji. Kalau kena kasus aku nggak bisa punya membantu banyak, nggak bisa punya saudara banyak, nggak bisa punya tukang kebun. Tidak, aku benar-benar sendiri, dan aku saat-saat aku begitu aku Mas Adji gitu. Andaikan masih ada, mungkin aku bisa berapin berdua ya Mas Adji gitu. Sama sekali belum pernah mimpi itu kan ada waktu dekat waktu dalam. Soalnya kalau dalam agamaku kita nggak boleh soal mimpi ya. Iya. Biar meninggalkan dunia politik. Enggak sih, kalau aku sekarang kamu tanya, udah sejalannya Allah aja. Allah mau bawa ke sini aku ya iya. Allah mau bawa ke sini aku ya iya. Gitu. Alhamdulillah misalkan ini bisa bikin lagu gitu kan, video klip, bisa ada di YouTube, entertainment itu udah nggak mau kayak dulu lagi banyak target tapi akhirnya nggak bisa tercapai. Jadi sekarang tuh udah mau living easy aja, Allah ngasih alhamdulillah gitu, dan nggak terlalu lagi maksain harus oh ya habis ini harus begini, habis ini harus begini, udah nggak lagi. Nah, dan berhasilnya video klip ini serta lagu ini itu tuh seperti Allah ingin meyakinkan dan membuktikan ke aku bahwa Enji kamu tenang, aku yang akan terus kamu dengan hamba-hamba Allah yang dikirim lah gitu kan, ada Mbak Ina, ada Teh Giska, ada Mbak Acis gitu loh, semua tuh kayaknya dikirimin dan kita nggak pernah ada hubungan apapun. Ya kan, dan alhamdulillah nih Allah buktikan ada endorsement, masuklah endorsement ke aku, ya kan, nggak apa-apa, aku tuh mendapatkan hasil yang luar biasa.
Makanya aku tuh sangat yakin kalau kita ikhlas ngebantu orang ya. Ini datangnya nih kayak Kisera, Kansa, atau Arcade gitu loh. Padahal kalau mau dibilang ini cuma masalah rate card aku yang 2,5 juta yang orang ini nggak bisa bayar 2,5 juta, terus aku bilang oke, sini mana barangnya, aku ikhlasin. Itu hasilnya tuh kayak begini, kita masih tengah mau Allah. Ya Allah, udah. Nah itu makanya kita ini pelajarannya banyak banget, nggak cuma karena aku bisa bikin video klip mengenang buat Kak Marhum, terus juga buat Keanu, tapi proses bagaimana ini jadi tuh meyakinkan aku bahwa emang Allah tahu buat Angie nih segini, buat Keanu nih segini. Terus Allah negasin lagi keikhlasanmu yang tahun lalu. Ini ceritanya endorsement 2 tahun lalu, kalau tanya Mbak Ina tuh udah tahun lalu nih. Dia setahun kemudian berbuahnya begini. Masya Allah kan. Itu kalau cerita tuh merinding sekali loh. Makanya jangan cepet-cepet minta sama Allah gitu. Ngomong hari ini ngasih, mintanya langsung dah berdoa hari ini, mau sabar gitu kan. Aku aja perlu proses setahun. Banji, aku istirahat atau masih punya waktu? Ini kepikiran jadi pendakwah juga nggak sih? Aduh, kalau Ustazah aku masih belum cetak ilmunya ya. Kita masih harus ini. Tapi kan sesungguhnya kita yang penting kita ikhlas, kita sabar, itu Allah pasti ngasih. Pun juga akhirnya tahu perjalanannya Mbak Angie sampai sekarang gitu Mbak. Cuma kalian cuma satu, Mbak, tapi yang adegan si tali besi jangan dulu ya Mbak ya, itu buat di film aja. Kita kasih yang ini dulu aja Mbak, ya maksudnya kasih yang apa, pertemuan sama Mas Aji, terus yang ngalaman Mas Aji sampai Mas Aji berpulang, terus ditutup sama momen ketika Mbak Angie berhijab. Itu saya nanya, Mbak, ini kapan prosesnya? Berhijab setelah Mas Aji berpulang atau sebelum? Nah, udah aja itulah yang, dan saya juga punya keterbatasan waktu cuma 4 menit, gimana cara membuat supaya sebuah posisinya ada, posisinya Mas Bibi ada, posisinya Mbak Angie ada, sama posisi pengawal Mbak Angie yaitu Keanu ada. Itu sebenarnya kan juga PR buat saya sebetulnya, karena orang lihat klip 4 menit itu susah kalau nggak kita bisa menyampaikan semua apa yang disampaikan, pesan yang Mbak Angie itu susah sebenarnya. Jadi itu makanya kita agak lama prosesnya karena butuh feedback dari Mas Baby, dari Mbak Angie, gimana kok gini gimana. Sampainya alhamdulillah ini adalah hasil yang udah kita sama-sama sepakati semua, dan saya juga bersyukur karena pas saya kirim revisinya sama komen yang bagus Mbak Angie ya, dan Mbak Angie sebelum ngomong, Mas saya nggak berani lewat, saya masih di bandara, saya belum mau lihat, makanya saya tunggu dulu nih, karena kan di Mbak ya itunya apa namanya, oke apa enggaknya gitu loh. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan apa yang sama kita mau. Insya Allah semoga ini lagunya bisa jadi hadiah buat Keanu sama buat yang ada pas saat di mana Mbak Angie sampai saat ini berjalan. Mungkin orang yang tahu Angie pasti bisa lihat sama klipnya, apalagi dibantu sama Bibi dengan saya pertama kali lagunya, wah ini oke banget lagunya, maka saya langsung oke. Iya. Saya termasuk orang yang saya tuh nggak mau nerima klip kalau saya nggak kenal. Saya Baby. Ya karena buat saya klip itu kan kayak dari rasa ya, kayak tadi Baby ngomong. Kalau misalnya saya suka sama lagunya, apapun juga yuk buat. Ini begitu lihat lagunya, wah lagunya oke, masih belum Angie. Mbak, let's do this. Oke. Itu sih kalau dari saya itu aja sih. Ya. Terima kasih banget buat saya tawan sama Mas Baby. Iya. Semoga ini bisa lanjut ke tahap berikutnya Mbak ya, insya Allah. Iya. Thank you semua. Ya. Sedikit aja dari Mbak Angie, waktu pertama kali ngeliat hasil video klipnya, Mbak Angie perasaannya apa dan apa kesannya? Sebenarnya nggak sanggup ngelihat sih ya. Takut ya ngeliatnya? Karena ngelihat pertama aja, apalagi dengar liriknya itu udah kita flashback ke kejadian nyata kan. Jadi emang kalau mau dibilang ini karyanya luar biasa, sebenarnya kan yang bikin mewek juga suaranya Mas Baby nih kan. Iya. Ya suaranya kan kayak hancur banget nih hati ya kan. Pas soalnya aku nyanyiin, akunya hancur gitu loh maksudnya suaranya. Kalau Mas Baby nyanyi itu udah pasti tuh bikin karena lagu itu kan nggak gampang ya, karena lagu itu tuh kayak nggak berkata-kata tapi ada melodinya gitu, dan saya yakin tuh pasti Mas Baby itu
karena emang udah senior dan emang udah ibarat katanya papan atas atau apa lah, divo ya kalau bilangnya tuh. Jadi ngambil nada-nada yang sulit tuh itu udah pakem lah gitu. Karena kan low voice-nya itu kan sebenarnya jauh banget turunnya, dan alhamdulillah tuh pas dengar Mas Baby tuh, nah saya kan menciptakan lagu emang berdasarkan rasa. Saya ini bukan ahlinya kayak Mas Baby kan, emang udah waduh. Nah cuman emang karena saya tuh pengen memberikan sesuatu ke Keanu, nah jadi menulis lagu itu tuh betul-betul pakai rasa ya kayak Mas Baby bilang. Jadi waktu itu karena lagi COVID, terus di lapas itu diperbolehkan untuk main alat musik. Nah karena kan nggak ada kunjungan, nah alhamdulillah nih dapat gitar. Ya kan, nah itu awalnya tuh. Nah gimana caranya nih bikin notasi, kan nggak ada piano ya, jadi bingung gitu loh mau masuk di mana, berapa bar ya kan. Ya udah pokoknya genjreng-genjreng aja. Nah minta tolong sama petugas lapas untuk ngerekamin biar nanti itu bisa nyampe ke Mas Baby. Nah jadi kan waktu itu tanya sama Mas Baby itu kan tidak selayaknya kalau misalkan aku lagi bebas ya, karena pasti harus nunggu dulu seminggu, aku harus cari waktu dulu ya kan. Kalau misalkan boleh pakai wartel, apalagi lagi COVID waktu itu, jadi kita nggak boleh beredar di luar. Nah jadi pasti itu aku minta tolong untuk dikirim, waktu itu ada Otong namanya kan, nanti kirim tuh nyampe-nya ke Baby, feedbacknya tuh pasti 2 minggu. Ya kan lama banget kan ya itu ya. Jadi ya begitulah, tapi lagi-lagi itulah Mas Ayu. Sebenarnya kalau mau dengar lagu Angelina Sondakh masih belum bisa move on dari sosok Adji Mas Said. Kerinduannya dengan mendiang suami dituangkan Angelina Sondakh melalui sebuah lagu berjudul Mengenangmu. Lirik lagu Mengenangmu ciptaan Angelina Sondakh menceritakan perjalanan cinta dirinya dengan Adji Mas Said. Artis yang akrab disapa Angi itu memilih Baby Romeo untuk menyanyikan lagu ciptaannya. Lagu ini diciptakan Angelina Sondakh tahun 2021 lalu, saat masih mendekam di dalam penjara. Waktu itu lagi COVID, diperbolehkan untuk main alat musik karena kan gak ada kunjungan. Alhamdulillah dapet gitar. Itu awalnya, cerita Angelina Sondakh saat ditemui Grid ID di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Dengan gitar itulah ia mulai membuat lagu yang kemudian dikirimkan kepada Baby Romeo. Gimana caranya bikin notasi kan gak ada piano? Pokoknya genjreng-genjreng aja, minta tolong petugas lapas untuk rekamin biar bisa nyampe ke Mas Baby, ujarnya. Angi bercerita bila proses pembuatan lagu dan berkomunikasi dengan Baby butuh waktu yang cukup lama karena kondisinya sebagai tahanan. Aku minta tolong dikirim, nyampenya ke Baby feedbacknya pasti 2 minggu, lama banget. Tapi kalau nonton video klip pasti meleleh karena denger lagunya aja udah hancur, papar Angi. Hingga kini, Angelina Sondakh mengaku masih belum bisa move on dari mendiang suaminya. Apalagi saat melihat kemiripan Adji Mas Said dengan putra sematawayangnya, Keanu Mas Said. Saya kayak lihat Mas Adji setiap hari karena Keanu kan mirip banget sama Mas Adji. Udah gitu ngeyelnya, kata-katanya, bercandanya. Gagal move on, ya. lagu itu tuh lagu alasan mengapa aku kuat. Jadi kan orang suka tanya tuh Bejo kok kuat banget, Bejo kok kuat banget. Nah akhirnya kan alhamdulillah tuh Mas Eko tuh bisa menggambarkan itu tuh, oh ternyata tuh yang bikin kuat tuh ini gitu. Terus kalau Mas Edi kan juga akhirnya mencari klimaks dari lagunya kan sebenarnya klimaksnya tuh di pertanyaan kan, mengapa begitu cepat kau pergi, kan tuh terjawabnya lagi di Ada Kiai. Oke, lagi? Pertanyaan lagi? Banyak sih, itu ada bukunya tadi tuh, Langkah Tegap Mas Aji saya tuh. Oh, jawabannya di buku ya? Iya, jawabannya ada di buku tuh. Tapi boleh dong sedikit dari Mbak Edi intinya. Mas Aji. Ya karena saya kayak ngeliat Mas Aji tiap hari sih, karena Keanu kan pok banget kayak Mas Aji. Jadi setiap kali kemana kayak ngeliat Mas Aji ke situ, ngeliat udah gitu ngeyelnya, terus bercandanya gitu kan, kata-katanya. Gagal move on ya. Ditambah dengan suara gua setiap hari. Iya. Lagi. Karena harusnya Mas Aji cerita nih, ada satu momen di mana tuh
dia susah banget gitu loh buat ngetek karena ntar katanya kayaknya ada Mas Aji nih Ji, ya kan. Nah, itu tuh menarik tuh. Betul, aku merasa memang proses itu memang ya nggak tahu ya Allah alam, tapi hal yang nggak pernah, ada hal yang nggak pernah terjadi dan itu terjadi. Waktu itu sekitar jam aku lagi selesai beresin aransemen musik, aku telepon Irwan, Wan coba ini udah hasil balance gua yang udah enak. Karena pas aku nangis yang video klip aja itu dia, Mami jangan nangis lagi dong, karena aku tahu Keanu pasti ingin tuh aku tuh happy gitu. Kalau misalkan Keanu lihat aku pasti dia ingin udah Mami ya, yuk dan lot gitu loh, dia pintu lot gitu. Aku juga mau Mami. Aduh banyak lah, the biggest supporter kalau di dalam buku aku itu kan aku selalu tulis gitu loh bahwa aku tuh kayak kehilangan separuh nafasku karena kayak Mas Aji itu kan udah kayak temen ngobrol, temen politik, kerja, temen semuanya yang kayaknya tanpa aku ngomongin tuh tahu gitu. Dan Mas Aji itu kan mengambil bagian yang sangat banyak. Aku nih dulu nggak pernah tahu rumah ya, maksudnya ya, mesti sadar di mana lah, ini itu semua Mas Aji yang bikin. Dan makanya kehilangan Mas Aji itu aku ngerasa ya Allah, aku nggak belajar sendiri apa sih. Akhirnya itu juga yang membuat aku jadi kuat kali ya. Dan aku mulai mengerjakan semuanya sendiri tanpa Mas Aji. Kalau kena kasus aku nggak bisa punya membantu banyak, nggak bisa punya saudara banyak, nggak bisa punya tukang kebun. Tidak, aku benar-benar sendiri. Dan aku saat-saat aku begitu aku Mas Aji gitu, andaikan masih ada mungkin aku bisa berapin berdua ya Mas Aji ya, gitu. Sama sekali belum pernah bermimpi itu kan ada waktu dekat waktu dalam. Soalnya kalau dalam agamaku kita nggak boleh soal mimpi ya. Iya. Pure meninggalkan dunia politik. Enggak sih, kalau aku sekarang kamu tanya, udah sejalannya Allah aja. Allah mau bawa ke sini aku ya iya. Allah mau bawa ke sini aku ya iya. Gitu. Alhamdulillah misalkan ini bisa bikin lagu gitu kan, video klip, bisa ada YouTube, entertainment itu udah nggak mau kayak dulu lagi banyak target tapi akhirnya nggak bisa tercapai. Jadi sekarang tuh udah mau living easy aja, Allah ngasih alhamdulillah gitu, dan nggak terlalu lagi maksain harus oh ya habis ini harus begini, habis ini harus begini, udah nggak lagi. Nah, dan berhasilnya video klip ini serta lagu ini itu tuh seperti Allah ingin meyakinkan dan membuktikan ke aku bahwa Kenji kamu tenang, aku yang akan terus kamu dengan hamba-hamba Allah yang dikirim lah gitu kan, ada Mbak Ina, ada Teh Giska, ada Mbak Acis gitu loh, semua tuh kayaknya dikirimin dan kita nggak pernah ada hubungan apapun. Ya kan, dan alhamdulillah nih Allah buktikan ada endorsement, masuklah endorsement ke aku, ya kan, nggak apa-apa, aku tuh mendapatkan hasil yang luar biasa. Makanya aku tuh sangat yakin kalau kita ikhlas ngebantu orang, ya, didatangnya nih kayak Serang, Ansa, atau Arcade gitu loh. Padahal kalau mau dibilang ini cuma masalah rate card aku yang 2,5 juta yang orang ini nggak bisa bayar 2,5 juta, terus aku bilang oke, sini mana barangnya, aku ikhlasin. Itu hasilnya tuh kayak begini, gimana kita nggak mau Allah melakukan. Ya Allah, udah. Nah itu makanya kita ini pelajarannya banyak banget, nggak cuma karena aku bisa bikin video klip karena aku buat almarhum, terus juga buat Keanu, tapi proses bagaimana ini jadi tuh meyakinkan aku bahwa emang Allah tahu buat Kenji nih segini, buat Keanu nih segini. Terus Allah negasin lagi keikhlasanmu yang tahun lalu, ini ceritanya endorsement 2 tahun lalu, kalau tanya Mbak Ina tuh udah tahun lalu nih, dia setahun kemudian berbuahnya begini. Masya Allah kan, itu kalau aku cerita tuh merinding sekali loh. Makanya jangan cepet-cepet minta sama Allah gitu, ngomong hari ini ngasih, ya langsung dah berdoa hari ini, mau sabar gitu kan. Aku aja perlu proses setahun. Banyak itu istirahat atau kasih motivasi. Kepikiran jadi pendakwa juga nggak sih? Aduh, kalau ustazah aku masih belum cetak ilmunya ya, kita masih harus ini. Tapi kan sesungguhnya kita yang penting kita ikhlas, kita sabar, itu Allah pasti ngasih. Pun juga akhirnya tahu perjalanannya Mbak Enji sampai sekarang gitu Mbak. Cuma kalian cuma satu, Mbak, tapi yang
adegan sintrali besi jangan dulu ya Mbak ya, itu buat di film aja, kita kasih yang ini dulu aja Mbak ya, maksudnya kasih yang apa, pertemuan sama Mas Aji, terus yang ngalaman Mas Aji sampai Mas Aji baru pulang, terus ditutup sama momen ketika Mbak Enji berhijab. Itu saya nanya, Mbak ini kapan prosesnya? Berhijab setelah Mas Aji pulang atau sebelum? Udah aja, itulah yang, dan saya juga punya keterbatasan waktu cuma 4 menit, gimana cara membuat supaya semua posisinya ada, posisinya Mas Bibi ada, posisinya Mbak Enji ada, plus sama posisi pengawal Mbak Enji yaitu Keanu ada. Itu sebenarnya kan juga PR buat saya sebetulnya, karena orang lihat klip 4 menit itu susah kalau nggak kita bisa menyampaikan semua apa yang disampaikan, pesan yang Mbak Enji kan itu susah sebenarnya. Jadi itu makanya kita agak lama prosesnya, karena butuh feedback dari Mas Baby, dari Mbak Enji, ini gimana. Sampainya alhamdulillah ini adalah hasil yang udah kita sama-sama sepakati semua, dan saya juga bersyukur karena pas saya kirim revisinya sama komen yang bagus Mbak Enji ya, dan Mbak Enji sebelum ngomong, Mas saya nggak berani lihat, saya masih di bandara, saya belum mau lihat, makanya saya tunggu dulu nih. Karena kan di WNI itu ya apa namanya, oke apa enggaknya gitu loh. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan apa yang sama kita mau. Insya Allah semoga ini lagunya bisa jadi hadiah buat Keanu sama buat yang ada pas saat dimana Mbak Enji sampai saat ini berjalan. Mungkin orang yang tahu Enji pasti bisa lihat sama klipnya, apalagi dibantu sama Mas Bibi dengan saya pertama kali ngeliat ini oke banget lagu ini, maka saya langsung oke. Iya. Saya satu masuk orang yang slow motion itu nggak mau nerima klip kalau saya nggak kenal. Saya Baby. Iya, karena buat saya klip itu kan kayak dari rasa ya, kayak tadi Baby ngomong. Kalau misalnya saya suka sama lagunya, apapun juga yuk buat. Ini begitu lihat lagunya, wah lagunya oke, masih bilang wajib. But let's do this. Itu sih sebenarnya kalau dari saya itu aja sih. Terima kasih banget buat saya tawan sama Mas Bibi. Iya. Semoga ini bisa lanjut ke tahap berikutnya Mbak ya, insya Allah. Ya. Thank you semua. Ya. Sedikit aja dari Mbak Enji, waktu pertama kali ngeliat hasil video klipnya, Mbak Enji perasaannya apa dan apa kesannya? Sebenarnya nggak sanggup ngelihat sih ya. Takut ya? Karena ngelihat pertama aja, apalagi dengar liriknya itu udah kita flashback ke kejadian nyata. Jadi emang kalau mau dibilang ini karyanya luar biasa, sebenarnya kan yang bikin mewek juga suaranya Mas Baby nih kan. Ya suaranya kan kayak hancur banget nih hati ya kan. Soalnya aku nyanyiin, akunya hancur gitu loh maksudnya suaranya. Kalau Mas Baby nyanyi itu udah pasti tuh bikin karena lagu itu kan nggak gampang ya, karena lagu itu tuh kayak nggak berkata-kata tapi ada melodinya gitu, dan saya yakin tuh pasti Mas Baby tuh itu karena emang udah senior dan emang udah ibarat katanya papan atas atau apa lah, divo ya kalau bilangnya tuh. Jadi ngambil nada-nada yang sulit tuh itu udah pakem lah gitu, karena kan low voice-nya itu kan sebenarnya jauh banget turunnya, dan alhamdulillah tuh pas dengar Mas Baby tuh, nah sayangnya kan menciptakan lagu emang berdasarkan rasa. Saya ini bukan ahlinya kayak Mas Baby kan emang udah buat. Nah cuman emang karena saya tuh pengen memberikan sesuatu ke Keanu, nah jadi menulis lagu itu tuh betul-betul pakai rasa ya kayak Mas Baby bilang. Jadi waktu itu karena lagi COVID, terus di lapas itu diperbolehkan untuk main alat musik. Nah karena kan nggak ada kunjungan. Nah alhamdulillah nih dapat gitar. Ya kan, nah itu awalnya tuh. Nah gimana caranya nih bikin notasi kan nggak ada piano ya, jadi bingung gitu loh mau masuk di mana, berapa bar ya kan. Ya udah pokoknya genjreng aja. Nah minta tolong sama petugas lapas untuk ngerekamin biar nanti itu bisa nyampe ke Mas Baby. Nah jadi kan waktu itu tanya sama beliau itu kan tidak selayaknya kalau misalkan aku lagi bebas ya. Karena pasti harus nunggu dulu seminggu, aku harus cari waktu dulu ya kan. Kalau misalkan boleh pakai wartel, apalagi lagi COVID waktu itu, jadi kita nggak boleh beredar di luar.
Nah jadi pasti tuh aku minta tolong untuk dikirim, waktu itu ada Otong namanya kan, dan dikirim tuh nyampe nya ke baby feedbacknya tuh pasti 2 minggu. Ya kan lama banget kan ya itu ya. Jadi ya begitulah, tapi lagi-lagi itulah Mas Ayu. Sebenarnya kalau mau dengar Angelina Sondakh masih belum bisa move on dari sosok Adji Massaid. Kerinduannya dengan mendiang suami dituangkan Angelina Sondakh melalui sebuah lagu berjudul Mengenangmu. Lirik lagu Mengenangmu ciptaan Angelina Sondakh menceritakan perjalanan cinta dirinya dengan Adji Massaid. Artis yang akrab disapa Angi itu memilih Baby Romeo untuk menyanyikan lagu ciptaannya. Lagu ini diciptakan Angelina Sondakh tahun 2021 lalu, saat masih mendekam di dalam penjara. Waktu itu lagi COVID, diperbolehkan untuk main alat musik karena kan gak ada kunjungan. Alhamdulillah dapet gitar. Itu awalnya, cerita Angelina Sondakh saat ditemui Grid ID di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Dengan gitar itulah ia mulai membuat lagu yang kemudian dikirimkan kepada Baby Romeo. Gimana caranya bikin notasikan gak ada piano? Pokoknya genjreng-genjreng aja, minta tolong petugas lapas untuk rekamin biar bisa nyampe ke Mas Baby, ujarnya. Angi bercerita bila proses pembuatan lagu dan berkomunikasi dengan Baby butuh waktu yang cukup lama karena kondisinya sebagai tahanan. Aku minta tolong dikirim. Nyampenya ke Baby feedbacknya pasti 2 minggu, lama banget. Tapi kalau nonton video klip pasti meleleh karena denger lagunya aja udah hancur, papar Angi. Hingga kini, Angelina Sondakh mengaku masih belum bisa move on dari mendiang suaminya. Apalagi saat melihat kemiripan Adji Massaid dengan putra sematawayangnya, Keanu Massaid. Saya kayak lihat Mas Adji setiap hari karena Keanu kan mirip banget sama Mas Adji. Udah gitu ngeyelnya, kata-katanya, bercandanya. Gagal move on, ya. Lagu itu tuh lagu alasan mengapa aku kuat. Jadi kan orang suka tanya tuh Beji kok kuat banget, Beji kok kuat banget. Nah akhirnya kan alhamdulillah tuh Mas Eko tuh bisa menggambarkan itu tuh, oh ternyata tuh yang bikin kuat tuh ini. Gitu. Terus kalau Mas Baby kan juga akhirnya mencari klimaks dari lagunya kan sebenarnya klimaksnya tuh di pertanyaan kan, mengapa begitu cepat kau pergi, kan tuh terjawabnya lagi di Ada Kiai. Oke, lagi? Pertanyaan lagi? Banyak sih, itu ada bukunya tadi tuh, Langkah Tegap Mas Adji Massaid itu. Oh, jawabannya di buku ya? Iya, jawabannya ada di buku tuh. Boleh dong sedikit dari Mbak Eni intinya. Mas Kenapa nggak Adji. bisa Ya karena saya kayak ngeliat Mas Adji tiap hari sih, karena Keanu kan pok banget kayak Mas Adji. Jadi setiap kali kemana kayak ngeliat Mas Adji ke situ kan, udah gitu ngeyelnya, terus bercandanya gitu kan, kata-katanya. Gagal move on ya. Ditambah dengan suara gua setiap hari. Iya. Lagi. Karena harusnya Mas Adji cerita nih, ada satu momen di mana tuh dia susah banget gitu loh buat ngetek karena ntar katanya kayaknya ada Mas Adji Ninji ya kan. Nah, itu tuh menarik tuh. Betul, aku merasa memang proses itu memang ya nggak tahu ya Allah alam, tapi hal yang nggak pernah, ada hal yang nggak pernah terjadi dan itu terjadi. Waktu itu sekitar jam aku lagi selesai beresin aransemen musik, aku telepon Irwan, Wan coba ini udah hasil balance gua yang udah enak. Karena pas aku nangis sama video klip aja itu dia, Mami jangan nangis lagi dong, karena aku tahu Keanu pasti ingin tuh aku tuh happy gitu. Kalau misalkan Keanu lihat aku pasti dia ingin, udah Mami ya, yuk dan lot gitu loh, dia pintu lot gitu. Aku juga mau aduh banyak lah, the biggest supporter kalau di dalam buku aku itu kan aku selalu tulis gitu loh, bahwa aku tuh kayak kehilangan separuh nafasku karena kayak Mas Adji itu kan udah kayak temen ngobrol, temen politik, kerja, temen semuanya yang kayaknya tanpa aku ngomongin tuh tahu gitu. Dan Mas Adji itu kan mengambil bagian yang sangat banyak. Aku nih kan dulu nggak pernah tahu rumah ya, maksudnya ya, mesti sangka di mana lah, ini itu semua Mas Adji yang bikin. Dan makanya kehilangan Mas Adji itu aku ngerasa ya Allah, aku harus belajar sendiri apa sendiri. Akhirnya itu juga yang membuat aku jadi kuat kali ya.
dan aku mulai mengerjakan semuanya sendiri tanpa Mas Aji. Kalau kena kasus aku nggak bisa punya membantu banyak, aku nggak bisa punya saudara banyak, nggak bisa punya tukang kebun. Jadi aku benar-benar sendiri, dan aku saat-saat aku begitu aku Mas Aji gitu, andaikan masih ada mungkin aku bisa melakukan berdua ya Mas Aji. Sama sekali belum pernah bermimpi itu kan ada bapak terdekat waktu dalam Soalnya kalau dalam agamaku kita nggak boleh ngomong soal mimpi ya. Iya. Anda pure meninggalkan dunia politik. Enggak sih, kalau aku sekarang kamu tanya, udah sejalannya Allah aja. Allah mau bawa ke sini aku ya iya. Allah mau bawa ke sini aku ya iya. Gitu, alhamdulillah misalkan ini bisa bikin lagu gitu kan, video klip, bisa ada di YouTube, entertainment itu udah nggak mau kayak dulu lagi banyak target tapi akhirnya nggak bisa tercapai. Jadi sekarang tuh udah mau living easy aja, Allah ngasih alhamdulillah gitu, dan nggak terlalu lagi maksain harus oh ya habis ini harus begini, habis ini harus begini, udah nggak lagi. Nah, dan berhasilnya video klip ini serta lagu ini itu tuh seperti Allah ingin meyakinkan dan membuktikan ke aku bahwa Enji, kamu tenang, aku yang akan urus kamu dengan hamba-hamba Allah yang dikirim lah gitu kan. Ada Mbak Ina, ada Teh Giska, ada Mbak Acis gitu loh, semua tuh kayaknya dikirimin dan kita nggak pernah ada hubungan apapun. Ya kan, dan alhamdulillah nih Allah buktikan ada endorsement, masuklah endorsement ke aku, ya kan, nggak apa-apa, aku tuh mendapatkan hasil yang luar biasa. Makanya aku tuh sangat yakin kalau kita ikhlas ngebantu orang, ya, ini datangnya nih kayak Kisera, Kansa, tuh Arcade gitu loh. Padahal kalau mau dibilang ini cuma masalah rate card aku yang 2,5 juta, yang orang ini nggak bisa bayar 2,5 juta, terus aku bilang oke, sini mana barangnya, aku ikhlasin. Itu hasilnya tuh kayak begini, gimana kita nggak mau Allah bantu. Ya Allah, udah. Nah itu makanya kita ini pelajarannya banyak banget, nggak cuma karena aku bisa bikin video klip mengenang buat almarhum, terus juga buat Keanu, tapi proses bagaimana ini jadi tuh meyakinkan aku bahwa emang Allah tahu buat Enji ini segini, buat Keanu ini segini. Terus Allah negasin lagi keikhlasanmu yang tahun lalu, ini ceritanya endorsement udah tahun lalu, kalau tanya Mbak Ina tuh udah tahun lalu nih. Dia setahun kemudian berbuahnya begini, Masya Allah kan. Itu kalau aku cerita tuh merinding sekali loh. Makanya jangan cepet-cepet minta sama Allah gitu, ngomong hari ini ngasih, misalnya langsung dah berdoa hari ini, mau sabar gitu kan. Aku aja perlu proses setahun. Banyak itu ceramah atau kasih motivasi. Kepikiran jadi pendakwah juga nggak sih? Aduh, kalau Ustazah aku masih belum cetak ilmunya ya, kita masih harus ini. Tapi kan sesungguhnya kita yang penting kita ikhlas, kita sabar, itu Allah pasti ngasih. Pun juga akhirnya tahu perjalanannya Mbak Enji sampai sekarang gitu Mbak. Cuma kalian cuma satu, Mbak, tapi yang adegan tali besi jangan dulu ya Mbak ya, itu buat di film aja. Kita kasih yang ini dulu aja Mbak, ya maksudnya kasih yang apa, pertemuan sama Mas Aji, terus yang ngalaman Mas Aji sampai Mas Aji baru pulang, terus ditutup sama momen ketika Mbak Enji berhijab. Itu saya nanya, Mbak, ini kapan prosesnya? Berhijab setelah Mas Aji pulang atau sebelum? Udah aja itulah yang, dan saya juga punya keterbatasan waktu cuma 4 menit, gimana cara membuat supaya semua posisinya ada, posisinya Mas Bibi ada, posisinya Mbak Enji ada, plus sama posisi pengawal Mbak Enji yaitu Keanu ada. Itu sebenarnya kan juga PR buat saya sebetulnya, karena orang lihat klip 4 menit itu susah kalau nggak kita bisa menyampaikan semua apa yang disampaikan, pesan yang Mbak Enji kan itu susah sebenarnya. Jadi itu makanya kita agak lama prosesnya, karena butuh feedback dari Mas Baby, dari Mbak Enji, ini gimana. Sampainya alhamdulillah ini adalah hasil yang udah kita sama-sama sepakati semua, dan saya juga bersyukur karena pas saya kirim revisinya sama komen yang bagus Mbak Enji ya, dan Mbak Enji semua ngomong, Mas saya nggak berani lewat, saya masih di bandara, saya belum mau lihat, makanya saya tunggu dulu nih, karena kan di WNI ya, itu ya apa namanya, oke apa enggaknya gitu loh.
Alhamdulillah semuanya berjalan dengan apa yang sama kita mau. Insya Allah semoga ini lagunya bisa jadi hadiah buat Keanu sama buat yang ada pas saat dimana BNJ sampai saat ini berjalan. Mungkin orang yang tahu BNJ pasti bisa lihat sama klipnya, apalagi dibantu sama Mas Bibi dengan saya pertama kali kenal juga, wah ini oke banget, terima kasih langsung oke. Iya. Saya satu masuk orang yang slow motion itu nggak mau menerima klip kalau saya nggak kenal. Saya Baby. Iya, karena buat saya klip itu kan kayak ada rasa ya, kayak tadi Baby ngomong. Kalau misalnya saya suka sama lagunya, apapun juga yuk buat. Ini begitu lihat lagunya, wah lagunya oke, masih bilang wajib. But let's do this. Oh, oke. Itu sih, kalau dari saya itu aja sih. Ya. Terima kasih banget buat saya tawan sama Mas Bibi. Ya. Semoga ini bisa lanjut ke tahap berikutnya Mbak ya, insya Allah. Ya. Thank you semua. Ya. Sedikit aja dari Mbak Enji, waktu pertama kali ngeliat hasil video klipnya, Mbak Enji perasaannya apa dan apa kesannya? Sebenarnya nggak sanggup ngelihat sih ya. Takut ya? Karena ngelihat pertama aja, apalagi dengar liriknya itu udah kita flashback ke kejadian nyata kan. Jadi emang kalau mau dibilang ini karyanya luar biasa, sebenarnya kan yang bikin mewek juga suaranya Mas Baby nih kan. Ya suaranya kan kayak hancur banget nih hati ya kan. Soalnya aku nyanyiin, akunya hancur gitu loh, maksudnya suaranya. Kalau Mas Baby nyanyi itu udah pasti tuh bikin karena lagu itu kan nggak gampang ya, karena lagu itu tuh kayak nggak berkata-kata tapi ada melodinya gitu. Dan saya yakin tuh pasti Mas Baby itu karena emang udah senior dan emang udah ibarat katanya papan atas atau apa lah, divo ya kalau bilangnya tuh. Jadi ngambil nada-nada yang sulit tuh itu udah pakem lah gitu, karena kan low voice-nya itu kan sebenarnya jauh banget turunnya. Dan alhamdulillah tuh pas denger Mas Baby tuh, nah sayangnya kan menciptakan lagu emang berdasarkan rasa. Saya nih bukan ahlinya kayak Mas Baby kan, emang udah buat. Nah cuman emang karena saya tuh pengen memberikan sesuatu ke Keanu, nah jadi menulis lagu itu tuh betul-betul pakai rasa yang kayak Mas Baby bilang. Jadi waktu itu karena lagi COVID, terus di lapas itu diperbolehkan untuk main alat musik. Nah karena kan nggak ada kunjungan, nah alhamdulillah nih dapat gitar. Ya kan, nah itu awalnya tuh. Nah gimana caranya nih bikin notasi kan nggak ada piano ya, jadi bingung gitu loh mau masuk di mana, berapa bar ya kan. Ya udah pokoknya genjreng aja. Nah minta tolong sama petugas lapas untuk ngerekamin biar nanti itu bisa nyampe ke Mas Baby. Nah jadi kan waktu itu tanya sama Mas Baby itu kan tidak selayaknya kalau misalkan aku lagi bebas ya. Karena pasti harus nunggu dulu seminggu, aku harus cari waktu dulu ya kan. Kalau misalkan boleh pakai wartel, apalagi lagi COVID waktu itu, jadi kita nggak boleh beredar di luar. Nah jadi pasti tuh aku minta tolong untuk dikirim, waktu itu ada Otong namanya kan, nanti kirim tuh nyampe nya ke Baby, feedbacknya tuh pasti 2 minggu. Ya kan lama banget kan ya itu ya. Jadi ya begitulah, tapi lagi-lagi itulah Mas Ayu. Sebenarnya kalau mau dengar Angelina Sondakh masih belum bisa move on dari sosok Adji Massaid. Kerinduannya dengan mendiang suami dituangkan Angelina Sondakh melalui sebuah lagu berjudul Mengenangmu. Lirik lagu Mengenangmu ciptaan Angelina Sondakh menceritakan perjalanan cinta dirinya dengan Adji Massaid. Artis yang akrab disapa Angi itu memilih Baby Romeo untuk menyanyikan lagu ciptaannya. Lagu ini diciptakan Angelina Sondakh tahun 2021 lalu, saat masih mendekam di dalam penjara. Waktu itu lagi COVID, diperbolehkan untuk main alat musik karena kan gak ada kunjungan. Alhamdulillah dapet gitar. Itu awalnya, cerita Angelina Sondakh saat ditemui Grid ID di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Dengan gitar itulah ia mulai membuat lagu yang kemudian dikirimkan kepada Baby Romeo. Gimana caranya bikin notasikan gak ada piano? Pokoknya genjreng-genjreng aja, minta tolong petugas lapas untuk rekamin biar bisa nyampe ke Mas Baby, ujarnya. Angi bercerita bila proses pembuatan lagu dan berkomunikasi dengan Baby butuh waktu yang cukup lama karena kondisinya sebagai tahanan. Aku minta tolong dikirim,
Nyampenya ke baby feedbacknya pasti 2 minggu, lama banget. Tapi kalau nonton video klip, pasti meleleh karena denger lagunya aja udah hancur, papar Anggi. Hingga kini, Angelina Sondah mengaku masih belum bisa move on dari mendiang suaminya. Apalagi saat melihat kemiripan Adji Mas Said dengan putra sematawayangnya, Keanu Mas Said. Saya kayak lihat Mas Adji setiap hari karena Keanu kan mirip banget sama Mas Adji. Udah gitu ngeyelnya, kata-katanya, bercandanya. Gagal move on, ya. Lagu itu tuh lagu alasan mengapa aku kuat. Jadi kan orang suka tanya tuh Beji kok kuat banget, Beji kok kuat banget. Nah akhirnya kan alhamdulillah tuh Mas Eko tuh bisa menggambarkan itu tuh, oh ternyata tuh yang bikin kuat tuh ini gitu. Terus kalau Mas Bebi kan juga akhirnya mencari klimaks dari lagunya kan sebenarnya klimaksnya tuh di pertanyaan kan, mengapa begitu cepat kau pergi, kan tuh terjawabnya lagi di Ada Kiai. Oke, lagi? Pertanyaan lagi? Banyak sih, itu ada bukunya tadi tuh, Langkah Tegap Mas Adji saya tuh. Oh, jawabannya di buku ya? Iya, jawabannya ada di buku tuh. Tapi boleh dong sedikit dari Mbak Enji kritiknya. Mas Kenapa nggak Adji. bisa? Ya karena saya kayak ngeliat Mas Adji tiap hari sih, karena Keanu kan plok banget kayak Mas Adji. Jadi setiap kali kemana kayak ngeliat Mas Adji ke situ kan. Udah gitu ngeyelnya, terus bercandanya gitu kan, kata-katanya. Gagal move on ya. Ditambah dengan suara gua setiap hari. Iya. Lagi lagi. Lagi. Karena harusnya Mas Bebi cerita nih, ada satu momen di mana tuh dia susah banget gitu loh buat ngetek karena ntar katanya kayaknya ada Mas Adji Ninji ya kan. Nah, itu tuh menarik tuh. Betul, aku merasa memang proses itu memang ya nggak tahu ya Allah alam, tapi hal yang nggak pernah, ada hal yang nggak pernah terjadi dan itu terjadi. Waktu itu sekitar jam aku lagi selesai beresin aransemen musik, aku telepon Irwan, Wan coba ini udah hasil balance gua yang udah enak. Karena pas aku nangis yang video klip aja itu dia, Mami jangan nangis lagi dong, karena aku tahu Keanu pasti ingin tuh aku tuh happy gitu. Kalau misalkan Keanu lihat aku pasti dia ingin udah Mami ya, you dan lot gitu loh, you have been through a lot gitu. Aku juga mau Mami. Aduh, banyak lah. The biggest supporter kalau di dalam buku aku itu kan aku selalu tulis gitu loh, bahwa aku tuh kayak kehilangan separuh nafasku karena kayak Mas Adji itu kan udah kayak ngobrol, politik, kerja, semua yang kayaknya tanpa aku ngomongin tuh tahu gitu. Dan Mas Adji itu kan mengambil bagian yang sangat banyak. Aku ini kan dulu nggak pernah tahu rumah ya, maksudnya Sandra di mana lah, ini itu semua Mas Adji yang bikin. Dan makanya kehilangan Mas Adji itu aku ngerasa ya Allah, aku harus belajar sendiri apa semua. Akhirnya itu juga yang membuat aku jadi kuat kali ya. Dan aku mulai mengerjakan semuanya sendiri tanpa Mas Adji. Kalau kena kasus aku nggak bisa punya membantu banyak, nggak bisa punya saudara banyak, nggak bisa punya tukang kebun. Jadi aku benar-benar sendiri, dan aku di saat-saat aku begitu aku Mas Adji gitu, andaikan masih ada mungkin aku bisa berhasil berdua ya Mas Adji. Sama sekali belum pernah bermimpi itu kan ada bapak terdekat waktu saya. Soalnya kalau dalam agamaku kita nggak boleh ngomong soal mimpi ya. Iya. Pure meninggalkan dunia politik. Enggak sih, kalau aku sekarang kamu tanya, udah sejalannya Allah aja. Allah mau bawa ke sini aku ya iya. Allah mau bawa ke sini aku ya iya. Gitu, alhamdulillah misalkan ini bisa bikin lagu gitu kan, video klip, bisa ada YouTube, entertainment itu udah nggak mau kayak dulu lagi banyak target tapi akhirnya nggak bisa tercapai. Jadi sekarang tuh udah mau living easy aja, Allah ngasih alhamdulillah gitu, dan nggak terlalu lagi maksain harus oh ya habis ini harus begini, habis ini harus begini, udah nggak lagi. Nah, dan berhasilnya video klip ini serta lagu ini itu tuh seperti Allah ingin meyakinkan dan membuktikan ke aku bahwa Enji kamu tenang, aku yang akan terus kamu dengan hamba-hamba Allah yang dikirim lah gitu kan, ada Mbak Ina, ada Teh Giska, ada Mbak Acis gitu loh, semua tuh kayaknya dikirimin dan kita nggak pernah ada hubungan apapun.
Ya kan, dan alhamdulillah nih Allah buktikan ada endorsement, masuklah endorsement ke aku, ya kan. Gak apa-apa, aku tuh mendapatkan hasil yang luar biasa. Makanya aku tuh sangat yakin kalau kita ikhlas ngebantu orang, ya. Ini datangnya nih kayak di Serang, Ansa, atau Arcade gitu loh. Padahal kalau mau dibilang ini cuma masalah rate aku yang 2,5 juta, yang orang ini nggak bisa bayar 2,5 juta. Terus aku bilang, oke, sini mana barangnya, aku ikhlasin. Itu hasilnya tuh kayak begini, gimana kita nggak mau Allah bantu. Ya Allah, udah. Nah itu makanya kita ini pelajarannya banyak banget, nggak cuman karena aku bisa bikin video klip mengenang buat Kang Marhum, terus juga buat Keanu, tapi proses bagaimana ini jadi tuh meyakinkan aku bahwa emang Allah tahu buat Angie nih segini, buat Keanu nih segini. Terus Allah negasin lagi keikhlasanmu yang tahun lalu, ini ceritanya endorsement udah tahun lalu, kalau tanya Mbak Ina tuh udah tahun lalu nih. Dia setahun kemudian berbuahnya begini, Masya Allah kan. Itu kalau cerita tuh merinding sekali loh. Makanya jangan cepet-cepet minta sama Allah gitu, ngomong hari ini ngasih, mintanya langsung dah berdoa hari ini, mau sabar gitu kan. Aku aja perlu proses setahun. Banyak ceramah atau kasih motivasi. Ini kepikiran jadi pendakwah juga nggak sih? Aduh, kalau Ustazah aku masih belum cetak ilmunya ya, kita masih harus ini. Tapi kan sesungguhnya kita yang penting kita ikhlas, kita sabar, itu Allah pasti ngasih. Pun juga akhirnya tahu perjalanannya Mbak Angie sampai sekarang gitu Mbak. Cuma kalian cuma satu, Mbak, tapi yang adegan sintrali bersih jangan dulu ya Mbak ya, itu buat di film aja. Kita kasih yang ini dulu aja Mbak, ya maksudnya kasih yang pertemuan sama Mas Aji, terus yang ngalaman Mas Aji sampai Mas Aji berpulang, terus ditutup sama momen ketika Mbak Angie berhijab. Itu saya nanya, Mbak, ini kapan prosesnya? Berhijab setelah Mas Aji berpulang atau sebelum? Udah aja, itulah yang. Dan saya juga punya keterbatasan waktu cuma 4 menit gimana cara membuat supaya semua posisinya ada, posisinya Mas Bibi ada, posisinya Mbak Angie ada, plus sama posisi pengawal Mbak Angie yaitu Keanu ada. Itu sebenarnya kan juga PR buat saya sebetulnya, karena orang lihat klip 4 menit itu susah kalau nggak kita bisa menyampaikan semua apa yang disampaikan, pesan yang Mbak Angie kan itu susah sebenarnya. Jadi itu makanya kita agak lama prosesnya karena butuh feedback dari Mas Baby, dari Mbak Angie, gimana. Sampainya alhamdulillah ini adalah hasil yang udah kita sama-sama sepakati semua, dan saya juga bersyukur karena pas saya kirim revisinya sama komen yang bagus Mbak Angie ya, dan Mbak Angie semua ngomong, Mas saya nggak berani lihat, saya masih di bandara, saya belum mau lihat, makanya saya tunggu dulu nih, karena kan di itu apa namanya, oke apa enggaknya gitu loh. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan dengan apa yang kita mau. Insya Allah semoga ini lagunya bisa jadi hadiah buat Keanu sama buat yang ada pas saat dimana Mbak Angie sampai saat ini berjalan. Mungkin orang yang tahu Angie pasti bisa lihat sama klipnya, apalagi dibantu sama Mas Bibi dengan saya pertama kali lagunya, wah ini oke banget lagu ini, maka saya langsung oke. Iya. Saya satu persoalannya semua saya tuh nggak mau nerima klip kalau saya nggak kenal kayak Baby. Iya, karena buat saya klip itu kan kayak ada rasa ya, kayak tadi Baby ngomong. Kalau misalnya saya suka sama lagunya, apapun juga yuk buat. Ini begitu lihat lagunya, wah lagunya oke, masih bilang Wanji. But let's do this. Oke. Itu sih kalau dari saya itu aja sih. Terima kasih banget buat saya tawan sama Mas Baby. Iya. Semoga ini bisa lanjut ke tahap berikutnya Mbak ya, insya Allah. Ya. Thank you semua. Ya. Sedikit aja dari Mbak Angie, waktu pertama kali ngeliat hasil video klipnya, Mbak Angie perasaannya apa dan apa kesannya? Sebenarnya nggak sanggup ngelihat sih ya. Takut ya? Karena ngelihat pertama aja, apalagi dengar liriknya itu udah kita flashback ke kejadian nyata kan. Jadi emang kalau mau dibilang ini karyanya luar biasa,
sebenarnya kan yang bikin mewek juga suaranya Mas Baby nih kan. Iya. Ya suaranya kan kayak hancur banget nih hati ya kan. Soalnya aku nyanyiin akunya hancur gitu loh maksudnya suaranya. Kalau Mas Baby nyanyi itu udah pasti tuh bikin karena lagu itu kan nggak gampang ya. Karena lagu itu tuh kayak berkata-kata tapi ada melodinya gitu, dan saya yakin tuh pasti Mas Baby tuh itu karena emang udah senior dan emang udah ibarat katanya papan atas atau apa lah, divo ya kalau bilangnya tuh. Jadi ngambil nada-nada yang sulit tuh itu udah pakem lah gitu, karena kan low voice-nya itu kan sebenarnya jauh banget turunnya, dan alhamdulillah tuh pas dengar Mas Baby tuh, nah sayangnya kan menciptakan lagu emang berdasarkan rasa. Saya ini bukan ahlinya kayak Mas Baby kan, emang udah nah cuman emang karena saya tuh pengen memberikan sesuatu ke Keanu, nah jadi menulis lagu itu tuh betul-betul pakai rasa ya kayak Mas Baby bilang. Jadi waktu itu karena lagi COVID, terus di lapas itu diperbolehkan untuk main alat musik. Nah karena kan nggak ada kunjungan, nah alhamdulillah nih dapat gitar. Ya kan, nah itu awalnya tuh. Nah gimana caranya nih bikin notasi kan nggak ada piano ya, jadi bingung gitu loh mau masuk di mana, berapa bar ya kan. Ya udah pokoknya genjreng aja. Nah minta tolong sama petugas lapas untuk ngerekamin biar nanti itu bisa nyampe ke Mas Baby. Nah jadi kan waktu itu tanya sama beliau itu kan tidak selayaknya kalau misalkan aku lagi bebas ya, karena pasti harus nunggu dulu seminggu, aku harus cari waktu dulu ya kan. Kalau misalkan boleh pakai wartel, apalagi lagi COVID waktu itu, jadi kita nggak boleh beredar di luar. Nah jadi pasti itu aku minta tolong untuk dikirim, waktu itu ada Otong namanya kan, nanti kirim tuh nyampe nya ke Baby, feedbacknya tuh pasti 2 minggu. Ya kan lama banget kan ya itu ya. Jadi ya begitulah, tapi lagi-lagi itulah Mas Ayu. Sebenarnya kalau mau dengar Angelina Sondakh masih belum bisa move on dari sosok Adji Massaid. Kerinduannya dengan mendiang suami dituangkan Angelina Sondakh melalui sebuah lagu berjudul Mengenangmu. Lirik lagu Mengenangmu ciptaan Angelina Sondakh menceritakan perjalanan cinta dirinya dengan Adji Massaid. Artis yang akrab disapa Angi itu memilih Baby Romeo untuk menyanyikan lagu ciptaannya. Lagu ini diciptakan Angelina Sondakh tahun 2021 lalu, saat masih mendekam di dalam penjara. Waktu itu lagi COVID, diperbolehkan untuk main alat musik karena kan gak ada kunjungan. Alhamdulillah dapet gitar. Itu awalnya, cerita Angelina Sondakh saat ditemui Grid ID di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Dengan gitar itulah ia mulai membuat lagu yang kemudian dikirimkan kepada Baby Romeo. Gimana caranya bikin notasi kan gak ada piano? Pokoknya genjreng-genjreng aja, minta tolong petugas lapas untuk rekamin biar bisa nyampe ke Mas Baby, ujarnya. Angi bercerita bila proses pembuatan lagu dan berkomunikasi dengan Baby butuh waktu yang cukup lama karena kondisinya sebagai tahanan. Aku minta tolong dikirim, nyampenya ke Baby feedbacknya pasti 2 minggu, lama banget. Tapi kalau nonton video klip pasti meleleh karena denger lagunya aja udah hancur, papar Angi. Hingga kini, Angelina Sondakh mengaku masih belum bisa move on dari mendiang suaminya. Apalagi saat melihat kemiripan Adji Massaid dengan putra sematawayangnya, Keanu Massaid. Saya kayak lihat Mas Adji setiap hari karena Keanu kan mirip banget sama Mas Adji. Udah gitu ngeyelnya, kata-katanya, bercandanya. Gagal move on, ya. Lagu itu tuh lagu alasan mengapa aku kuat. Jadi kan orang suka tanya tuh Beji kok kuat banget, Beji kok kuat banget. Nah akhirnya kan alhamdulillah tuh Mas Eko tuh bisa menggambarkan itu tuh, oh ternyata tuh yang bikin kuat tuh ini gitu. Terus kalau Mas Baby kan juga akhirnya mencari klimaks dari lagunya kan sebenarnya klimaksnya tuh di pertanyaan kan, mengapa begitu cepat kau pergi, kan tuh terjawabnya lagi di Ada Keanu. Oke, lagi? Pertanyaan lagi? Banyak sih, itu ada bukunya tadi tuh, Langkah Tegap Masa Jauh saya tuh. Oh, jawabannya di buku ya? Iya, jawabannya ada di buku tuh. Tapi boleh dong sedikit dari Mbak Edi. Mas Kenapa nggak Aji. bisa? Ya karena saya
kayak ngeliat Mas Aji tiap hari sih, karena Keanu kan plok banget kayak Mas Aji. Jadi setiap kali kemana kayak ngeliat Mas Aji ke situ kan. Udah gitu ngeyelnya, terus bercandanya gitu kan, kata-katanya. Gagal move on ya. Ditambah dengan suara gua setiap hari. Lagi Lagi. Karena harusnya masih cerita nih, ada satu momen di mana tuh dia susah banget gitu loh buat ngetek karena ntar katanya kayaknya ada Mas Aji Ninji ya kan. Nah, itu tuh menarik tuh. Betul, aku merasa memang proses itu memang ya nggak tahu ya Allah alam, tapi hal yang nggak pernah, ada hal yang nggak pernah terjadi dan itu terjadi. Waktu itu sekitar jam aku lagi selesai beresin aransemen musik, aku telepon Irwan, Wan coba ini udah hasil balance gua yang udah enak. Karena pas aku nangis sama video klip aja itu dia, Mami jangan nangis lagi dong, karena aku tahu Keanu pasti ingin tuh aku tuh happy gitu. Kalau misalkan Keanu lihat aku pasti dia ingin udah Mami ya, yuk dan lot gitu loh, dia pintu lot gitu. Aku juga mau Mami. Ya Allah, aduh banyak lah. The biggest supporter kalau di dalam buku aku itu kan aku selalu tulis gitu loh, bahwa aku tuh kayak kehilangan separuh nafasku karena kayak Mas Aji itu kan udah kayak temen ngobrol, temen politik, kerja, temen semuanya yang kayaknya tanpa aku ngomongin tuh tahu gitu. Dan Mas Aji itu kan mengambil bagian yang sangat banyak. Aku nih kan dulu nggak pernah tahu rumah ya, maksudnya Sandra di mana lah, ini itu semua Mas Aji yang bikin. Dan makanya kehilangan Mas Aji itu aku ngerasa ya Allah, aku belajar sendiri apa semua. Akhirnya itu juga yang membuat aku jadi kuat kali ya. Dan aku mulai mengerjakan semuanya sendiri tanpa Mas Aji. Kalau kena kasus aku nggak bisa punya pembantu banyak, nggak bisa punya saudara banyak, nggak bisa punya tukang kebun. Jadi aku benar-benar sendiri, dan aku saat-saat aku begitu aku Mas Aji gitu. Andaikan masih ada, mungkin aku bisa berakhir berdua ya Mas Aji. Sama sekali belum pernah mimpi itu kan ada bapak terdekat doa seperti dalam. Soalnya kalau dalam agamaku kita nggak boleh ngomong soal mimpi ya. Iya. Dia meninggalkan dunia politik. Enggak sih, kalau aku sekarang kamu tanya, udah sejalannya Allah aja. Allah mau bawa ke sini aku ya iya. Allah mau bawa ke sini aku ya iya. Gitu. Alhamdulillah misalkan ini bisa bikin lagu gitu kan, video klip, bisa ada di YouTube, entertainment itu udah nggak mau kayak dulu lagi banyak target tapi akhirnya nggak bisa tercapai. Jadi sekarang tuh udah mau living easy aja, Allah ngasih alhamdulillah gitu, dan nggak terlalu lagi maksain harus oh ya habis ini harus begini enggak, udah nggak lagi. Nah, dan berhasilnya video klip ini serta lagu ini itu tuh seperti Allah ingin meyakinkan dan membuktikan ke aku bahwa Enji, kamu tenang, aku yang akan urus kamu dengan hamba-hamba Allah yang dikirim lah gitu kan. Ada Mbak Ina, ada Teh Giska, ada Mbak Acis gitu loh, semua tuh kayaknya dikirimin dan kita nggak pernah ada hubungan apapun. Ya kan, dan alhamdulillah nih Allah buktikan ada endorsement, masuklah endorsement ke aku, ya kan, nggak apa-apa. Aku tuh mendapatkan hasil yang luar biasa. Makanya aku tuh sangat yakin kalau kita ikhlas ngebantu orang, ya. Ini datangnya nih kayak Kisera, Kansa, atau Arcade gitu loh. Padahal kalau mau dibilang ini cuma masalah nekat aku yang 2,5 juta yang orang ini nggak bisa bayar 2,5 juta, terus aku bilang oke, sini mana barangnya, aku ikhlasin. Itu hasilnya tuh kayak begini, gimana kita nggak mau Allah lakukan. Ya Allah, udah. Nah itu makanya kita ini pelajarannya banyak banget, nggak cuma karena aku bisa bikin video klip dengan aku buat Kang Marhum, terus juga buat Keanu, tapi proses bagaimana ini jadi tuh meyakinkan aku bahwa emang Allah tahu buat Enji nih segini, buat Keanu nih segini. Terus Allah negasin lagi keikhlasanmu yang tahun lalu, ini ceritanya endorsement udah tahun lalu, kalau tanya Mbak Ina tuh udah tahun lalu nih. Dia setahun kemudian berbuahnya begini, Masya Allah kan. Itu kalau cerita tuh merinding sekali loh. Makanya jangan cepet-cepet minta sama Allah gitu, ngomong hari ini ngasih, misalnya langsung dah berdoa hari ini, mau sabar gitu kan. Aku aja perlu proses setahun. Banyak itu istirahat atau kasih mudah banget. Kepikiran
jadi pendakwah juga nggak sih? Aduh, kalau saja aku masih belum cetek ilmunya ya, kita masih harus ini. Tapi kan sesungguhnya kan kita yang penting kita ikhlas, kita sabar, itu Allah pasti ngasih. Pun juga akhirnya tahu perjalanannya Mbak Enji sampai sekarang gitu Mbak. Cuma kalian cuma satu, Mbak, tapi yang adegan tali besi jangan dulu ya Mbak ya, itu buat di film aja. Kita kasih yang ini dulu aja Mbak, ya maksudnya kasih yang apa pertemuan sama Mas Aji, terus yang ngalaman Mas Aji sampai Mas Aji baru pulang, terus ditutup sama momen ketika Mbak Enji berhijab. Itu saya nanya, Mbak, ini kapan prosesnya? Berhijab setelah Mas Aji berpulang atau sebelum? Udah aja itulah yang, dan saya juga punya keterbatasan waktu cuma 4 menit gimana cara membuat supaya sebuah posisinya ada, posisinya Mas Bibi ada, posisinya Mbak Enji ada, sama posisi pengawal Mbak Enji yaitu Keanu ada. Itu sebenarnya kan juga PR buat saya sebetulnya, karena orang lihat klip 4 menit itu susah kalau nggak kita bisa menyampaikan semua apa yang disampaikan pesan yang Mbak Enji itu susah sebenarnya. Jadi itu makanya kita agak lama prosesnya karena butuh feedback dari Mas Baby, dari Mbak Enji, ini gimana. Sampainya alhamdulillah ini adalah hasil yang udah kita sama-sama sepakati semua, dan saya juga bersyukur karena pas saya kirim revisinya sama komen yang bagus Mbak Enji ya, dan Mbak Enji sebelum ngomong, Mas saya nggak berani lihat, saya masih di bandara, saya belum mau lihat, makanya saya tunggu dulu nih, karena kan di Mbak Enji ya itunya apa namanya, oke apa enggaknya gitu loh. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan apa yang kita mau. Insya Allah semoga ini lagunya bisa jadi hadiah buat Keanu sama buat yang ada pas saat dimana Mbak Enji sampai saat ini berjalan. Mungkin orang yang tahu Enji pasti bisa lihat sama klipnya, apalagi dibantu sama Bibi dengan saya pertama kali lagunya, wah ini oke banget lagu, makanya saya langsung oke. Iya. Saya satu masuk orang yang sama saya tuh nggak mau nerima klip kalau saya nggak kenal. Kayak Baby. Iya, karena buat saya klip itu kan kayak ada rasa ya, kayak tadi Baby ngomong. Kalau misalnya saya suka sama lagunya, apapun juga yuk buat. Ini begitu lihat lagunya, wah lagunya oke, masih belum wajib. But let's do this. Oke. Itu sih kalau dari saya itu aja sih. Ya, terima kasih banget buat saya tahuan sama Mas Baby. Iya. Semoga ini bisa lanjut ke tahap berikutnya Mbak ya, Insya Allah. Ya. Thank you semua. Ya. Sedikit aja dari Mbak Enji, waktu pertama kali ngeliat hasil video klipnya, Mbak Enji perasaannya apa dan apa kesannya? Sebenarnya nggak sanggup ngelihat sih ya. Takut ya? Ya, karena ngelihat pertama aja, apalagi dengar liriknya itu udah kita flashback ke kejadian nyata. Jadi emang kalau mau dibilang ini karyanya luar biasa, sebenarnya kan yang bikin mewek juga suaranya Mas Baby nih kan. Ya suaranya kan kayak hancur banget nih hati ya kan. Pas soalnya aku nyanyiin, akunya hancur gitu loh maksudnya suaranya. Kalau Mas Baby nyanyi itu udah pasti tuh bikin karena lagu itu kan nggak gampang ya, karena lagu itu tuh kayak nggak berkata-kata tapi ada melodinya gitu, dan saya yakin tuh pasti Mas Baby itu karena emang udah senior dan memang udah ibaratnya papan atas atau apa lah, divo ya kalau bilangnya tuh, jadi ngambil nada-nada yang sulit tuh itu udah pakem lah gitu, karena kan low voice-nya itu kan sebenarnya jauh banget turunnya, dan alhamdulillah tuh pas dengar Mas Baby tuh, nah sayangnya kan menciptakan lagu emang berdasarkan rasa. Saya ini bukan ahlinya kayak Mas Baby kan emang udah kuat. Nah cuman emang karena saya tuh pengen memberikan sesuatu ke Keanu, nah jadi menulis lagu itu tuh betul-betul pakai rasa ya kayak Mas Baby bilang. Jadi waktu itu karena lagi COVID, terus di lapas itu diperbolehkan untuk main alat musik. Nah karena kan gak ada kunjungan. Nah alhamdulillah nih dapat gitar. Ya kan, nah itu awalnya tuh. Nah gimana caranya nih bikin notasi kan gak ada piano ya, jadi bingung gitu loh mau masuk di mana, berapa bar ya kan, ya udah pokoknya genjreng aja. Nah minta tolong sama petugas lapas untuk ngerekamin biar nanti itu bisa nyampe ke Mas Baby. Nah jadi kan waktu itu tanya sama Mas Baby itu kan
tidak selayaknya kalau misalkan aku lagi bebas ya, karena pasti harus nunggu dulu seminggu, aku harus cari waktu dulu ya kan, kalau misalkan boleh pakai wartel, apalagi lagi covid waktu itu, jadi kita nggak boleh beredar di luar. Nah jadi pasti tuh aku minta tolong untuk dikirim, waktu itu ada otong namanya kan, nanti kirim tuh nyampe nya ke baby feedbacknya tuh pasti 2 minggu. Ya kan lama banget kan ya itu ya. Jadi ya begitulah, tapi lagi-lagi itulah Mas Ayu sebenarnya kalau mau dengar lagu. Angelina Sondakh masih belum bisa move on dari sosok Adji Mas Said. Kerinduannya dengan mendiang suami dituangkan Angelina Sondakh melalui sebuah lagu berjudul Mengenangmu. Lirik lagu Mengenangmu ciptaan Angelina Sondakh menceritakan perjalanan cinta dirinya dengan Adji Mas Said. Artis yang akrab disapa Angi itu memilih Baby Romeo untuk menyanyikan lagu ciptaannya. Lagu ini diciptakan Angelina Sondakh tahun 2021 lalu, saat masih mendekam di dalam penjara. Waktu itu lagi COVID, diperbolehkan untuk main alat musik karena kan gak ada kunjungan. Alhamdulillah dapet gitar. Itu awalnya, cerita Angelina Sondakh saat ditemui Grid ID di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Dengan gitar itulah ia mulai membuat lagu yang kemudian dikirimkan kepada Baby Romeo. Gimana caranya bikin notasikan gak ada piano? Pokoknya genjreng-genjreng aja, minta tolong petugas lapas untuk rekamin biar bisa nyampe ke Mas Baby, ujarnya. Angi bercerita bila proses pembuatan lagu dan berkomunikasi dengan Baby butuh waktu yang cukup lama karena kondisinya sebagai tahanan. Aku minta tolong dikirim. Nyampenya ke Baby feedbacknya pasti 2 minggu, lama banget. Tapi kalau nonton video klip pasti meleleh karena denger lagunya aja udah hancur, papar Angi. Hingga kini, Angelina Sondakh mengaku masih belum bisa move on dari mendiang suaminya. Apalagi saat melihat kemiripan Adji Mas Said dengan putra sematawayangnya, Keanu Mas Said. Saya kayak lihat Mas Adji setiap hari karena Keanu kan mirip banget sama Mas Adji. Udah gitu ngeyelnya, kata-katanya, bercandanya. Gagal move on, ya. Lagu itu tuh lagu alasan mengapa aku kuat. Jadi kan orang suka tanya tuh Beji kok kuat banget, Beji kok kuat banget. Nah akhirnya kan alhamdulillah tuh Mas Eko tuh bisa menggambarkan itu tuh, oh ternyata tuh yang bikin kuat tuh ini. Gitu. Terus kalau Mas Ebi kan juga akhirnya mencari klimaks dari lagunya kan sebenarnya klimaksnya tuh di pertanyaan kan, mengapa begitu cepat kau pergi, kan tuh terjawabnya lagi di Ada Kiai. Oke, lagi? Pertanyaan lagi? Banyak sih, itu ada bukunya tadi tuh, Langkah Tegap Mas Aji saya tuh. Oh, jawabannya di buku ya? Iya, jawabannya ada di buku tuh. Tapi boleh dong sedikit dari Mbak Enji intinya. Mas Aji. Ya karena saya kayak ngeliat Mas Aji tiap hari sih, karena Keanu kan plok banget kayak Mas Aji, jadi setiap kali kemana kayak ngeliat Mas Aji ke situ kan, udah gitu ngeyelnya, terus bercandanya gitu kan, kata-katanya. Gagal move on ya. Ditambah dengan suara gua setiap hari. Iya. Aji lagi. Lagi. Karena harusnya masih cerita nih, ada satu momen di mana tuh dia susah banget gitu loh buat ngetek karena ntar katanya kayaknya ada Mas Aji Ninji ya kan. Nah, itu tuh menarik tuh. Betul, aku merasa memang proses itu memang ya nggak tahu ya Allah alam, tapi hal yang nggak pernah, ada hal yang nggak pernah terjadi dan itu terjadi. Waktu itu sekitar jam aku lagi selesai beresin aransemen musik, aku telepon Irwan, Wan coba ini udah hasil balance gua yang udah enak. Karena pas aku nangis sama video klip aja itu dia, Mami jangan nangis lagi dong, karena aku tahu Keanu pasti ingin tuh aku tuh happy gitu. Kalau misalkan Keanu lihat aku pasti dia ingin, udah Mami ya, yuk dan lot gitu loh, ya pintu lot gitu. Aku juga mau Mami. Aduh, banyak Pak. The biggest supporter kalau di dalam buku aku itu kan aku selalu tulis gitu loh, bahwa aku tuh kayak kehilangan separuh nafasku karena kayak Mas Aji itu kan udah kayak ngobrol, politik, kerja, semua yang kayaknya tanpa aku ngomongin tuh tahu gitu. Dan
Mas Aji itu kan mengambil bagian yang sangat banyak. Aku ini kan dulu nggak pernah tahu rumah ya, maksudnya ya, maksud Sandra di mana lah, ini itu semua Mas Aji yang bikin. Dan makanya kehilangan Mas Aji itu aku ngerasa ya Allah, aku harus belajar sendiri apa sendiri. Akhirnya itu juga yang buat aku jadi kuat kali ya. Dan aku mulai mengerjakan semuanya sendiri tanpa Mas Aji. Kalau kena kasus aku nggak bisa punya membantu banyak, nggak bisa punya saudara banyak, nggak bisa punya tukang kebun. Jadi aku benar-benar sendiri, dan aku saat-saat aku begitu aku Mas Aji gitu, andaikan masih ada mungkin aku bisa melakukan berdua ya Mas Aji. Sama sekali belum pernah bermimpi itu kan ada bapak terdekat waktu dalam. Soalnya kalau dalam agamaku kita nggak boleh ngomong soal mimpi ya. Iya. Pure meninggalkan dunia politik. Enggak sih, kalau aku sekarang kamu tanya, udah sejalannya Allah aja. Allah mau bawa ke sini aku ya iya. Allah mau bawa ke sini aku ya iya. Gitu, alhamdulillah misalkan ini bisa bikin lagu gitu kan, video klip, bisa ada YouTube, entertainment itu udah nggak mau kayak dulu lagi banyak target tapi akhirnya nggak bisa tercapai. Jadi sekarang tuh udah mau living easy aja, Allah ngasih alhamdulillah gitu, dan nggak terlalu lagi maksain harus oh iya ya habis ini harus begini, habis ini harus begini, udah nggak lagi. Nah, dan berhasilnya video klip ini serta lagu ini itu tuh seperti Allah ingin meyakinkan dan membuktikan ke aku bahwa Kenji, kamu tenang, aku yang akan terus kamu dengan hamba-hamba Allah yang dikirim lah gitu kan, ada Mbak Ina, ada Teh Giska, ada Mbak Acis gitu loh, semua tuh kayaknya dikirimin dan kita nggak pernah ada hubungan apapun. Ya kan, dan alhamdulillah nih Allah buktikan ada endorsement, masuklah endorsement ke aku, ya kan, nggak apa-apa, aku tuh mendapatkan hasil yang luar biasa. Makanya aku tuh sangat yakin kalau kita ikhlas ngebantu orang, ya. Ini datangnya nih kayak Serang, Ansa, atau Arke gitu loh. Padahal kalau mau dibilang ini cuma masalah rate cut aku yang 2,5 juta, yang orang ini nggak bisa bayar 2,5 juta. Terus aku bilang oke, sini mana barangnya, aku ikhlasin. Itu hasilnya tuh kayak begini, gimana kita nggak mau Allah bantu. Ya Allah, udah. Nah itu makanya kita ini pelajarannya banyak banget, nggak cuma karena aku bisa bikin video klip mengenang buat almarhum, terus juga buat Keanu, tapi proses bagaimana ini jadi tuh meyakinkan aku bahwa emang Allah tahu buat Kenji nih segini, buat Keanu nih segini. Terus Allah negasin lagi keikhlasanmu yang tahun lalu, ini ceritanya endorsement 2 tahun lalu, kalau tanya Mbak Ina tuh udah tahun lalu nih, dia setahun kemudian berbuahnya begini. Insya Allah kan, itu kalau cerita tuh merinding sekali loh. Makanya jangan cepet-cepet minta sama Allah gitu, ngomong hari ini ngasih, ya langsung dah berdoa hari ini, mau sabar gitu kan. Aku aja perlu proses setahun. Banyak ceramah atau kasih motivasi. Kepikiran jadi pendakwah juga nggak sih? Aduh, kalau Ustazah aku masih belum cetek ilmunya ya, kita masih harus ini. Tapi kan sesungguhnya kita yang penting kita ikhlas, kita sabar, itu Allah pasti ngasih. Pun juga akhirnya tahu perjalanannya Mbak Enji sampai sekarang gitu Mbak. Cuma kalian cuma satu, Mbak, tapi yang adegan sintrali besi jangan dulu ya Mbak ya, itu buat di film aja. Kita kasih yang ini dulu aja Mbak, ya maksudnya kasih yang apa, pertemuan sama Mas Aji, terus yang ngalaman Mas Aji sampai Mas Aji berpulang, terus ditutup sama momen ketika Mbak Enji berhijab. Itu saya nanya, Mbak, ini kapan prosesnya? Berhijab setelah Mas Aji berpulang atau sebelum? Nah, udah aja itulah yang, dan saya juga punya keterbatasan waktu cuma 4 menit, gimana cara membuat supaya sebuah posisinya ada, posisinya Mas Bibi ada, posisinya Mbak Enji ada, sama posisi pengawal Mbak Enji yaitu Keanu ada. Itu sebenarnya kan juga PR buat saya sebetulnya, karena orang melihat klip 4 menit itu susah kalau nggak kita bisa menyampaikan semua apa yang disampaikan, pesan yang Mbak Enji itu susah sebenarnya. Jadi itu makanya kita agak lama prosesnya karena butuh feedback dari Mas Baby, dari Mbak Enji, gimana. Sampainya alhamdulillah ini adalah hasil yang udah kita sama-sama sepakati semua, dan saya juga bersyukur karena pas saya kirim
revisinya, sama komen yang bagus Meji ya. Dan Meji sebelum ngomong, mas saya nggak berani lewat, saya masih di bandara, saya belum mau lihat.